pembahasan Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah atau konversi Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah itu selalu menghangat gitu. Baik di dialog-dialog TV atau di media gitu ya. Apalagi di DPRD gitu. Ya visi saya sebagai politisi partai Islam ya bahwa pilihan Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah itu adalah pilihan yang sangat tepat. PKS itu berdiri tahun 1998. Sementara bank-bank syariah ini itu sudah berdiri tahun 90 gitu ya. Jadi sudah duluan bank syariah ini berdiri daripada partai-partai zaman reformasi ini. Jadi tidak ada kaitannya dengan partai. Ini adalah kaitannya dengan ya prinsip hidup kita sebagai orang Minang. Adatnya bersandi syara, syara bersandi kitabullah. Saya punya visi ya bagaimana mewujudkan masyarakat Sumatera ini, masyarakat Sumatera yang beriman, masyarakat Sumatera Barat yang aman hidupnya, dan masyarakat Sumatera Barat yang sejahtera ekonominya. Itu visi saya, masyarakat beriman, masyarakat yang aman, dan masyarakat yang sejahtera. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Salat dan salam pada Rasulullah Muhammad SAW. Kita mulai membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dunsana Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Tokoh PKS yang sudah senior malah melintang mungkin semenjak zaman sebelum PKS. Dan dia juga adalah aktivis mahasiswa dulunya, juga seorang ustadz. Dan hari ini juga masih seorang datuk malah, dan seorang yang sedang mengambil program D3, doktor kandidat ya. Beliau juga alek dari PKS di Provinsi Sumatera Barat. Kita sapa ya Ustadz Budiman Munazir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Ya baik. Ini Ustadz kita ini sangat sibuk ya. Dari malam masih di Sijunjung Ustadz ya. Kemudian mungkin baru jam 2 katanya baru nyampe di Padang ya gitu kan. Langsung pulang dinas barangkali Ustadz. Dan hari ini baru pulang kantor dari DPRD ya kan. Langsung ke podcast. Jadi kita ucapkan jazakallah Ustadz ya untuk kehadirannya di sini, memenuhi undangan dari podcast PKS TV. Boleh Ustadz sapa dulu pemirsa kita. Ya, Assalamualaikum Dunsana Podcast PKS yang saya cintai ya. Saya Budiman Datuk Melnogarang, Ketua Bapemperda saya ini DPRD Provinsi Sumatera Barat ya. Itu kalau di DPRD ya. Kalau di PKS sebagai Ketua Dewan Penasehat PKS Sumatera Barat. Mantap. Itu ya. Penasehat ya. Ketua. Amanah berat kedua-duanya. Tidak sembarangan orang gitu nih. Iya. Kedua-duanya berat tugasnya. Berat ya. Jadi baru-baru ini ada video yang viral kayak di TikTok kayak. Saya lihat karena itu potongan video. Iya. Jadi yang saya lihat Ustadz seperti dikeroyok oleh banyak orang gitu kan. Dalam sebuah diskusi di sebuah stasiun TV lah ya. Yang saya tangkap pembahasannya adalah tentang Bank Nagari, konversi Bank Nagari konvensional ke Bank Nagari Syariah. Ya, yang saya tangkap statement Ustadz adalah saya sebagai wakil rakyat, saya akan terus memperjuangkan aspirasi dan masyarakat saya untuk merubah Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah. Tapi ada banyak yang kontranya begitu kan, aduh, ini kapan ini gitu. Itu kira-kira kapan kejadian Ustaz? Dan bagaimana, apa pembahasan waktu itu? Ya itu mungkin kejadian yang sudah kesekian kalinya ya. Pembahasan Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah atau konversi Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah itu selalu menghangat gitu. Baik di dialog-dialog TV atau di media gitu ya. Apalagi di DPRD gitu. Jadi di saat kita bicara tentang bank syariah gitu, itu langsung nuansanya itu berbeda gitu ya. Artinya mereka sudah menunjukkan gelagat
tidak setuju gitu ya. Udah pasang badan dulu ya. Pasang badan tidak setuju. Itu rata-rata politisi di DPRD saya lihat begitu gitu ya. Sementara gitu, kita ini kan daerah yang secara filosofi gitu kan sudah mengurat mengakar di provinsi ini bahwa kita ini adalah masyarakat yang adatnya bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Jadi bagi saya memang itu bahagian dari dialog yang sangat ideologis. Nah, bagi saya juga mempertahankan ya visi saya sebagai politisi partai Islam ya, bahwa pilihan Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah itu adalah pilihan yang sangat tepat. Ya, apalagi ya survei yang dilakukan oleh Bank Nagari sendiri, 70% lebih masyarakat Sumatera Barat menginginkan Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah. Masyarakat. Ya masyarakat. Nah, tetapi di kalangan politisi, di DPRD gitu kan, mereka selalu mengatakan tidak setuju dengan bermacam-macam pertanyaan gitu ya. Apakah nanti menguntungkan atau tidak kan gitu ya. Apakah dengan syariah ini akan besar dividennya atau menurun dividennya gitu. Atau juga ada alasan mereka nanti keluarnya orang-orang yang punya modal besar atau saham besar di situ atau tabungan besar di situ akan minggat atau lari dari Bank Nagari. Kalau Bank Nagari kolap bagaimana? Nah, itu sebenarnya sudah menjadi bahasan tuntas di DPRD. Bahkan kita melakukan studi banding misalnya ke BRK Syariah Riau gitu ya. Itu semua yang mereka khawatirkan itu terbantahkan. Terbantahkan gitu. Apalagi kalau ada ya indikasi kebencian politik gitu ya. Dikatakan bahwa konversi Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah itu agendanya PKS gitu ya. Yang dapat nama PKS nanti. Iya, nama PKS ya. Tapi juga sudah saya bantah ya sebagai ketua Bapemperda, saya katakan PKS itu berdiri tahun 1998. Sementara bank-bank syariah ini itu sudah berdiri tahun 90 gitu ya. Jadi sudah duluan bank syariah ini berdiri daripada partai-partai zaman reformasi ini. Jadi tidak ada kaitannya dengan partai. Ini adalah kaitannya dengan ya prinsip hidup kita sebagai orang Minang. Adatnya bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Ya, apalagi kalau sekarang ABS SBK itu sudah dikuatkan dan dilindungi oleh undang-undang, diakui oleh undang-undang itu ya. Itu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2022 ya, pasal 5 huruf C mengatakan bahwa adat ya Minangkabau itu berdasarkan filosofi adatnya bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Nah, ini bingkai yang mesti kita pegang untuk merajut pembangunan baik masyarakatnya atau budaya dari Minangkabau gitu. Artinya secara kerangka hukum yang ada di Sumatera Barat semuanya mendukung untuk konversi ini. Mendukung. Ya. Dan prosesnya sudah lama dilakukan. Ya kan? Hanya saja deal-deal politik belum sukses sampai hari ini. Ya kan? Dan kita kalah sama provinsi tetangga yang mulainya mungkin belakang dari kita. Iya, betul. Tidak juga ABS ABK dia gitu loh. Mungkin Melayu saja barangkali, tapi kita sudah kalah. Dia sudah berubah jadi bank syariah. Jadi ini menarik barangkali, dan saya lihat Ustadz berada pada perjuangan yang kekeh untuk itu ya kan. Kokoh maksudnya. Karena juga basic Ustadz di syariah barangkali ya. Betul. Jadi tahu betul gitu kan. Jadi itu memang terkait dengan visi saya ya. Saya punya visi ya bagaimana mewujudkan masyarakat Sumatera Barat ini, masyarakat Sumatera Barat yang beriman, masyarakat Sumatera Barat yang aman hidupnya, dan masyarakat Sumatera Barat yang sejahtera ekonominya. Itu visi saya, masyarakat beriman, masyarakat yang aman, dan masyarakat yang sejahtera. Itu. Jadi ini kalau dikaitkan dengan perbankan tadi gitu ya. Jadi perbankan kita ini harus dikaitkan dengan keyakinan dan keimanan masyarakat Sumatera Barat. Jadi pilihan ya pemegang saham yang berkomitmen dan bersepakat untuk konversi Bank Nagari ini sudah cocok dengan budaya Minang, filosofi masyarakat Minang gitu ya, yang adatnya mesti disyarak, syarak bersandi kitabullah. Tapi kan aneh ya, ditolak secara politik. Seharusnya wakil rakyat ini kan mendengarkan suara rakyatnya gitu ya.
Jadi rakyatnya menginginkan Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah, tapi wakil rakyatnya yang dari DPRD menolak gitu kan. Nah, ini sebuah dilema sebenarnya bagi kita. Sehingga saya mempertanyakan apakah ABS SBK ini hanya sekedar petatah petitih atau slogan-slogan atau macan kertas saja, atau memang kita ingin membumikannya dalam dunia amal, ya, praktek atau dunia nyata dalam kehidupan masyarakat Minang. Gitu. Berarti PR DPRD provinsi sebenarnya adalah mengimplementasikan undang-undang ABS-ABK tadi menjadi turunan-turunan sehingga bisa diaplikasikan dalam masyarakat luas. Ya kan gitu Ustaz. Iya betul. Jadi perlu mungkin dicermati juga kayaknya. Saya takutnya DPRD provinsi ini diadu-adu sama orang yang punya skenario politik ini. Politik dua kaki lah istilahnya. Dalam publik dia seakan pro syariah. Di belakangnya dia tahu betul kuncinya ada di DPRD kayak gitu kan. Jadi yang terjadi perang itu adalah di DPRD. Tapi orang yang punya skenario belakang dia senyum-senyum aja, dia sandiwaranya ini gimana? Ya Ustaz melihatnya itu. Apa tidak kita publik biar tahu sebenarnya. Ya kan? Siapa sih sebenarnya yang menghalang-halangi konversi bank ini kan gitu. Ya, itu sebenarnya data itu sudah ada. Sudah ada. Ya. Kemudian indikasi-indikasi itu sudah ada. Ya. Jadi memang di kalangan internal direksi Bank Nagari sendiri, ya sebagian besar. Sebagian besar. Ya, dia di kalangan direksi ya. Sebahagiannya tidak pimpinannya itu tidak mendukung konversi ya. Ya, kalau saya menganalisa, yaitu ketidakpahaman dia tentang betapa pentingnya masyarakat ini keluar dari riba, gitu ya. Betul. Ya, betapa berkahnya ya masyarakat ini kalau kita berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Betul. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang untung, ansih gitu ya, tapi untung dan berkah gitu ya. Jadi kalau kita menjadikan Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah, kita insya Allah untung dan juga berkah gitu ya. Nah, dari keberkahan ini kita berharap Allah mendatangkan ya dari langit dan dari bumi gitu ya. Karena kita komitmen dengan syariatnya gitu kan. Ini kan sudah menjadi bahasa para ulama kita ya, tokoh-tokoh kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Jadi kalau kita beriman, pemimpin dan masyarakat ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan datangkan berkah itu dari langit dan dari bumi gitu kan. Apalagi kita bicara riba. Riba ini kan diharamkan di dalam Al-Qur'an gitu ya. Nah, sekarang masyarakat kita mendukung untuk ke arah untuk disyariahkan mereka juga siap untuk disyariahkan. Ya kenapa kita sebagai wakil rakyat gitu ya tidak mendukung? Ini kan sebuah yang aneh sebenarnya. Seharusnya wakil rakyat itu mendengarkan suara rakyat, aspirasi masyarakat, mendengarkan aspirasi masyarakatnya sehingga mereka nanti didukung lagi gitu ya. Nah, itu yang saya khawatirkan nanti ya kalau kita tidak mendukung aspirasi rakyat, jangan-jangan kita nanti dipecat oleh rakyat. Kita bicara ekonomi masyarakat bawah lah saat ya. Dan tentang riba nih. Mungkin sudah pernah juga kita bahas di sini. Dan dalam pengamatan kita, kenapa berkah itu belum turun? Karena bang riba ini ada di mana-mana. Ini bank Nagari kita gagal konvensi ini. Di level bawah, kalau kita lihat ama-ama atau pedagang-pedagang di pasar, itu dia katanya pakai bank sampai 6. Pinjam 4, bayar 6 kayak gitu. Dan itu dipegang oleh tengkulak-tengkulak. Semua kita menyadari dan mengatakan para rentenir itu adalah musuh untuk ekonomi kita. Tapi ternyata mereka memegang semua pasar gitu loh. Malah misalnya ini juga merusak budaya budaya meminjam masyarakat kita. Misalnya untuk seorang pedagang lontong paling butuh pinjaman 1 juta katakanlah kan, tapi dia minjamnya 3 juta, 5 juta, sehingga omset dia tiap hari itu habis hanya untuk bayar ini gitu loh. Bayangkan kalau semua pasar dipegang oleh tengkulak-tengkulak, riba berkuasa di situ, ditambah Bank Nagari juga tidak mendukung, bertambah-tambah nih kesulitan kita dalam sosial ekonomi. Gimana nih Ustaz?
Ya sebenarnya itu dasar kita dalam mendukung ya atau menginginkan Bank Nagari itu konversi menjadi Bank Nagari Syariah agar persoalan-persoalan keuangan kita ya atau rakyat masyarakat kita yang terjebak rentenir ya oleh tengkulak gitu ya, itu memang solusinya adalah melalui perbankan syariah gitu ya. Nah, artinya kita hidup ini tidak akan berkah gitu ya. Tidak juga akan mendapat pertolongan Allah kalau kita tidak mengikuti kaedah-kaedah yang Allah jelaskan kepada kita. Gitu. Jadi itu bagian dari solusi. Jadi cuman sekarang memang kalau terkait masyarakat yang terikat rentenir ini ya, sebenarnya memang itu konsep syariah juga yang harus disampaikan kepada mereka bahwa perbankan syariah itu salah satu prinsipnya adalah membina ekonomi mereka, juga membina akhlak dan keimanan mereka. Bagaimana mereka bisa bermuamalah dengan baik gitu. Ya antara pihak bank dengan dia sendiri gitu. Mereka harus memiliki sifat tanggung jawab ya. Kalau bahasa Maulid Nabinya sidik, amanah, fatanah kan gitu ya. Jadi mereka harus dibina, itu kan tidak serta merta gitu. Nah, sekarang yang terjadi itu adalah pemikiran instan, ya dipinjam 4 sebentar, kembali nanti sore kembali 6 gitu ya. Nah, padahal hidup kita ini memang butuh proses kan gitu ya. Jangan berpikir instan, tapi berpikir instan kan merugi mereka sendiri, ya. Terlilit utang kan gitu ya, terlilit rentenir gitu. Nah, jadi kita memang mesti mengikuti ya aturan yang ada gitu. Nah, jadi kelebihan bank syariah itu adalah dia tidak sekedar meminjamkan uang misalnya atau bermitra kan gitu ya, tapi ada di situ ya proses yang namanya tolong menolong ya, bantu membantu gitu ya. Termasuk bagaimana ya memahamkan kalau kita meminjam di bank gitu ya, bagaimana strategi kita untuk pengembalian misalnya, ada sebagainya. Bagaimana juga kita mengembangkan usaha-usaha kita gitu ya. Jadi bank syariah yang sudah ideal itu seperti itu diharuskan gitu. Dulu saat ini baru mulai podcast sudah ngegas gitu. Baru mulai. Baik, Nusantara Podcast, tonton terus podcast ini ya, dan jangan lupa berikan komentar terbaik ya untuk podcast ini, dan kemudian isi link ya di description yang sudah kita siapkan. Maka 5 komentar terbaik akan mendapatkan hadiah dari Ustadz Budiman nantinya. Oke, baik Ustadz Budiman, maka sudah 1 periode ya di DPRD provinsi ya. Tapi sekarang Ustadz Budiman dengan basic agama ya kan, di syariah, sekarang juga ngambil di kandidat doktor di syariah juga saat ya. Nah, bagaimana Ustadz menjembatani antara profesi pengetahuan syariah ini dengan profesi sebagai alek ini berkaitan dengan visi misi Ustadz tadi? Ya, saya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ya fokus dengan visi yang sudah saya sampaikan ke tengah-tengah masyarakat gitu ya. Yang pertama, saya menginginkan masyarakat konstituen di daerah saya, itu daerah Padang Panjang, Tanah Datar, Solunto, Sejunjung, dan Damasraya, itu dapil 6, itu saya sudah sampaikan dalam hampir di semua kesempatan, dalam setiap kesempatan, bahwa saya menginginkan masyarakat yang menjadi konstituen saya ini menjadi masyarakat yang beriman dengan pendidikannya yang tinggi gitu ya. Kemudian menjadikan masyarakat kita ini aman gitu. Dan juga bagaimana ekonomi mereka menjadi sejahtera gitu. Maka setiap perjuangan saya di DPRD, terutama dari fungsi anggaran, ya, kita kan punya 3 fungsi nih. Yang pertama fungsi legislasi, yang kedua fungsi anggaran, yang ketiga fungsi pengawasan. Nah, kalau bicara tentang fungsi anggaran, maka fokus ya pokok-pokok pikiran saya adalah bagaimana meningkatkan keimanan masyarakat dan pendidikan masyarakat itu. Kemudian bagaimana masyarakat ini hidupnya aman dan ekonominya sejahtera gitu ya. Nah, oleh sebab itu program dan kegiatan yang saya luncurkan, yang saya tawarkan untuk daerah Tanah Datar
Padang Panjang, Solunto, Sijunjung itu tidak keluar dari itu. Nah, maka saya sangat konsen itu ya, mendukung bagaimana bantuan untuk sekolah, masjid sekolah, musola sekolah, ya mobiler sekolah kayak misalnya. Itu bahagian yang sangat penting karena itu mendukung pendidikan dan juga keimanan gitu ya. Begitu juga masjid dan musola gitu ya. Apalagi saya dengan background ustaz gitu ya. Itu aspirasi itu pasti dari masjid pasti banyak aspirasi gitu ya. Dari musola datang aspirasi, dari ulama datang aspirasi, dan itu menjadi konsen saya dan itu menjadi titik fokus juga perjuangan saya. Jadi bagaimana agama semakin baik dipahami oleh masyarakat, bagaimana agama Islam ini diamalkan di tengah-tengah masyarakat, bagaimana kehidupan masyarakat Sumatera Barat, terutama yang berada di nagari-nagari itu, memang nilai-nilai Islam itu bisa kita bumikan. Nilai-nilai Islam itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak pada tataran wacana gitu. Nah itu. Kemudian masyarakat yang aman. Masyarakat yang aman ini saya dukung dengan anggaran juga. Di antaranya adalah bagaimana aman dari sampah dan penyakit gitu. Nah, jadi itu programnya adalah dalam bentuk nagari bersih. Oh, nagari bersih. Ya, kita dukung bak sampahnya, kita dukung pola pengelolaan sampahnya, kita dukung bentornya kan gitu ya, agar sampah ini terkelola dengan baik. Dan ini adalah bahagian dan tindak lanjut dari keimanan juga sebenarnya. Ya kan? An-nazafatu minal iman, at-tahuru syatrul iman. Jadi ini program yang sangat penting. Tapi kalau ini tidak kita fokuskan masyarakat, ya kadang-kadang mereka tak biasa hidup bersih gitu. Sampah berserakan di mana-mana dan akan berujung pada datangnya penyakit itu. Nah, dalam hal ini ya saya itu program saya contohnya ada membersihkan sungai gitu ya. Sungai yang selama ini dijadikan tempat pembuang sampah. Kemudian ekosistem yang ada di dalam itu, ikan dengan berbagai jenis gitu ya, itu habis dan mati karena sampah dibuang ke situ, kemudian ditambah lagi di sentrum atau di putas kata. Nah, maka saya punya gagasan dengan pokir saya itu bagaimana sampah tertata dengan baik, kemudian bagaimana ekosistem di sungai itu ya itu kita hidupkan kembali itu. Nah, tapi dengan telah memberikan bimbingan dan arahan dan kesepakatan masyarakat nagari. Sepakat kita membersihkan sungai ini, tidak membuang sampah ke sungai. Sepakat kita hidup ikan-ikan di sini, nah maka saya bantu dengan ikan. Pokok-pokok pikiran. Ikan larangan. Oh, larangan. Ya, itu saya masukkan ikan sampai 45.000 ekor ya. Ya 45.000 ekor ya. 45.000 ekor di 3 jorong. Dan sekarang ikan itu sudah sebesar-besar lengan ini gitu kan. Jadi itu cara kita bagaimana mengedukasi masyarakat agar nagari itu menjadi nagari aman dari sampah, aman dari penyakit. Nah, itu. Kalau itu sudah terwujud, nah itu langkah berikut saya adalah secara pelan-pelan bagaimana penyakit masyarakat. Aman dari penyakit masyarakat gitu ya. Kesehatan lagi ya? Ya, aman penyakit masyarakat itu ya termasuk judi. Oh, judi juga. Ya, termasuk misalnya pekat nih, penyakit masyarakat yang dalam tanda kutip di menjadi masalah bagi kepolisian kan narkoba dan sebagainya. Nah, itu saya beranjak ke situ. Nah, jadi untuk mengatasi narkoba ini ya strategi saya mendukung program-program masyarakat nagari itu adalah bagaimana generasi muda kita ini cinta masjid, ada kegiatan di masjid. Bagaimana generasi muda kita ini cinta olahraga, kita dukung lapangan bolanya, kita dukung kegiatan-kegiatan olahraganya. Itu apa maksudnya itu? Agar generasi muda yang memiliki tenaga yang lebih, pangkal lengannya yang besar itu, kita habiskan tenaganya di siang hari, malam hari dia nanti sudah sholat isya tidur gitu. Terserah dia, tidurnya nyak dia. Tapi kalau mereka tidak ada kerja, tidak ada kegiatan, biasanya mereka bergadang malam hari. Ya kan? Ya bergadang malam hari sambil menghisap ganja, sambil menghisap narkoba, gitu ya, merokok-rokok, gitu ya. Nanti lapar perutnya dia curi ayam tetangga misalnya. Nah, ini bagian dari strategi. Jadi olahraga pun kita lihat adalah bagian dari mewujudkan masyarakat yang aman gitu. Nah, jadi 3 saat ya, beriman, aman, dan sejahtera. Ya, ini menarik ya untuk kita kupas lebih jauh di luar biasa. Kalau kita bicara tentang iman dari saat ya. Ada beberapa pendapat kawan-kawan atau pengamat lah. Dia mengatakan
secara umum masyarakat kita ini belum mendapat pendidikan agama secara syumul, gitu, secara lengkap. Pendidikan agama kita kalau di sekolah hanya bagian-bagian dari keseluruhan ceramah-ceramah di masjid hanya berdasarkan apa yang teringat oleh ustaz-ustaznya. Diambil satu ayat dia ceramah, ya kan? Malah di bulan Ramadan pun sudah disusun satu materi, ya kan? Tetap saja kadang-kadang ayatnya sama. Jadi hampir beberapa ustaz pakai ayat yang sama, kayak gitu kan? Jadi betul. Secara umum kita lihat masyarakat kita ini belum mendapatkan pembelajaran atau edukasi agama secara lengkap. Dan memang negara kita tidak bertanggung jawab untuk membuat seseorang soleh dan solehah, kayak gitu. Itu urusan pribadi lah katanya kan. Nah ini bagaimana misalnya kita melihat kalau fenomena yang ada di kampung-kampung misalnya, entah kalau di kampung saya Ustaz, kadang-kadang musurau masjid banyak, tapi azan tak terangah, kan gitu kan. Jadi kalaupun ada misalnya ada musala yang dibuka gitu kan, yang sholat itu hanya mewakili saja 3 orang, 2 orang, dan itu sudah tua-tua gitu kan. Iya betul. Beberapa tempat ada melakukan misalnya sholat sembahyang sampai puluhan misalnya kan. Jadi ini realitas yang ada di tengah masyarakat kita yang perlu kita tingkatkan mungkin ya. Apa langkah-langkah menurut Ustaz? Kemarin saya coba pernah juga saya menyampaikan di beberapa pengurus masjid yang ada di pesisir, dibilang kita butuh nih kurikulum untuk pembelajaran Islam ini gitu. Nah, kira-kira menurut Ustaz gimana itu ya untuk peningkatan keimanan seperti itu? Jadi yang Pak Zirman sampaikan itu tuh realita yang terjadi di masyarakat ya. Jadi program masyarakat beriman itu karena saya melihat ada persoalan itu. Jadi ada permasalahan keimanan di tengah masyarakat kita ini. Masalah pemahaman keislaman di tengah masyarakat kita ini. Maka saya menjadikan itu sebagai visi. Itu kan, dan sekaligus menjadi solusi. Jadi yang terjadi di masyarakat kita sekarang ini selama ini ya, itu memang Islam itu boleh katakan Islam keturunan gitu ya. Atau Islam ikut-ikutan gitu ya. Tapi tidak dengan pemahaman gitu ya. Maka melalui visi masyarakat beriman ini saya punya program pelatihan-pelatihan. Ada pelatihan untuk guru-guru TPA, ada pelatihan untuk guru-guru tahfiz gitu. Ada pelatihan untuk para ulama dan ustaz gitu ya. Itu untuk membentuk ya bagaimana mereka para pendidik ya di bidang agama ini ya kan itu memiliki pemahaman yang terus membaik gitu kan. Dia itu pemahaman yang syamil mutakamil. Pemahaman yang lengkap, utuh, sempurna tentang Islam ini. Jadi Islam itu baru kita lihat indah kalau kita mengamalkannya secara keseluruhan. Tapi kalau parsial seperti Pak Zirman katakan tadi, kita nanti akan terlihat suatu keganjilan kan gitu. Jadi program inilah yang kita dukung gitu ya. Artinya pesantren gitu ya. Itu guru-gurunya kita memang membangun komunikasi dengan mereka. Pesantren-pesantren tradisional misalnya. Mereka kalau tidak bergerak melakukan perubahan, mereka akan ditinggalkan oleh zaman gitu. Karena orang setelah mereka dididik di pesantren atau mereka dididik di non pesantren gitu ya, mereka akan melihat apa outputnya setelah itu. Anak mereka jadi apa? Kalau bekerja kerja apa? Gitu ya. Kalau usaha apa kan gitu ya. Jadi harus jelas dan tegas gitu ya. Nah, ini kalau sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan agama kita tidak melakukan reformasi, perbaikan ya sesuai dengan zaman, kekinian dan kedisinian gitu ya, mereka akan tergilas gitu. Nah, itu yang kita dukung Pak Zir ya. Kalau tidak berubah, dia akan ditinggal zaman. Dia akan ditinggal karena zaman, perubahan itu abadi. Iya. Dan itu juga menjadi kenyataan. Kita lihat sekolah-sekolah pesantren-pesantren yang dikelola secara profesional, yang dikelola secara modern, yang dikelola dengan teknologi, memanfaatkan teknologi hari ini, berbondong-bondong masyarakat datang ke sana, bahkan tidak tertampung gitu kan? Betul. Ya, dari orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang-orang kaya, gitu ya, orang-orang yang istilahnya mampu gitu ya, itu mengejar pesantren malah. Walaupun mahal, mereka tidak peduli dengan mahal itu gitu kan. Yang penting kualitas. Dan kemudian mereka membayangkan anak mereka jadi ini, anak mereka jadi ini nanti gitu ya. Nah gitu. Jadi berarti sudah ada program-program pelatihan ya. Pelatihan. Ya.
Mungkin barangkali perlu diperkaya lagi kurikulum pengajaran untuk masyarakat misalnya. Iya. Betul. Gitu, kan? Jadi kurikulum kita ke depan kalau saya melihat masyarakat yang beriman dalam pengertian utuh itu adalah kalau kita bicara tentang pendidikan agama atau pendidikan atau dakwah Islam gitu itu ujungnya mereka harus memiliki 4 kecerdasan. Itu kan baik itu guru maupun ulama, mereka harus hendaknya melahirkan atau menghasilkan mampu merubah masyarakat atau siswanya itu memiliki 4 kecerdasan. Yang pertama disebut dengan kecerdasan spiritual gitu ya. Kemudian kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial. Gitu. Ini saya punya anak 8 Pak. Oh, 8 anak. Cucu berapa? Cucu sudah 5 gitu ya. 5. Jadi saya mendidik anak saya juga mengamati anak saya kayak gitu ya. Anak saya ini alumni pesantren rata-rata. Jadi labor juga. Labor juga dan kita juga terus belajar di situ kan gitu kan. Kita mendidik anak kita tentu ada evaluasi. Kita anak kita yang di pesantren, yang tidak pesantren, kita juga melihat hasil yang berbeda misalnya gitu kan. Tapi mau di pesantren atau tidak pesantren, yang 4 hal ini mesti dimiliki. Ya kan. Kecerdasan spiritual sudah jelas ya, bagaimana mereka mampu dan senang mengamalkan nilai-nilai Islam itu. Jadi tidak dengan keterpaksaan, tapi memang dengan keredaan dan kerelaannya, merasa butuh dengan ya mungkin terkait dengan akidahnya, ibadahnya, amal-amal harian itu kan. Itu yang sudah mampu beramal tanpa dikontrol, tanpa ancaman hukuman gitu, itu berarti kita sudah berhasil. Ya, artinya mewujudkan kecerdasan spiritual. Kecerdasan intelektual sebenarnya mudah ukurnya. Lihat saja nilai matematiknya, nilai rapornya gitu ya. Itu penting karena untuk mengasah juga pemikiran mereka ya menjadi orang-orang yang hebat, atau bahasa karakter Rasulullahnya fatonah gitu ya, cerdas kan gitu. Nah, kemudian juga kecerdasan emosional ya. Kecerdasan emosionalnya ya, emosinya yang memang orang memiliki dalam bahasa sabar gitu ya. Kemudian juga bekerja keras gitu ya. Kemudian juga memiliki jiwa yang tawakal misalnya gitu ya. Jadi kerja keras ya, kerja tuntas gitu ya, itu harus menjadi karakter yang emosi mereka gitu ya. Nah, tapi ada satu lagi, ya, ini apakah orang pendidikan memahami atau tidak, gitu ya. Tapi saya memasukkan ini minimal untuk anak-anak saya, gitu ya. Kecerdasan sosial itu artinya adalah anak kita tamat SMU kah, di pesantren atau tidak di pesantren itu, dia harus mampu bergaul pertama dengan tetangganya dengan baik, bergaul di masjid, bergaul dengan masyarakat di kampungnya, gitu ya. Apapun ya yang menjadi bahagian dari kehidupan masyarakat di kampung itu, dia merasa tidak asing gitu, atau merasa tidak canggung gitu ya. Nah, jadi dia memiliki pergaulan yang baik, ya kan, komunikasi yang baik gitu ya. Kalau tinggal di kampung misalnya gitu ya, kababaya baim bawan, kababurua bahan bawan. Kalau orang gotong royong ya, dia ikut bergotong royong dan sebagainya. Jadi mampu ya, hendaknya dia bersosialisasi ya dengan masyarakat, dengan berbagai macam tipikal mungkin, berbagai macam karakter mungkin gitu ya. Itu penting gitu. Social question. Bagi itu saya sebagai keluarga dakwah gitu ya, artinya apalagi kader PKS gitu ya. Saya memang menjadikan keluarga saya, istri saya, anak-anak saya itu dengan basis Al-Qur'an. Jadi saya punya anak 8 orang. Anak ideologis atau anak biologis? Ini anak biologis gitu ya. Tapi yang 8 itu ya memang yang anak biologis kandung itu 7. Ya, satu lagi anak yatim piatu. Ya, kebetulan itu kampungnya Pak Azirman itu dari Periaman kan. Nah, itu yang saya samakan dengan anak saya yang 7 orang itu ya. Nah, jadi ada 8 anak saya gitu. 8 itu kita dengan basis Al-Qur'an. Jadi ada 5 orang hafizah di rumah ini. 8, ya kan? 5 orang hafiz. Iya, 5 orang hafizah. 30 juz. Ya, 30 juz ya. Kemudian istri juga kan dokter ya, dokter, tapi mampu menghafal Al-Qur'an 30 juz kan gitu kan. Nah, ini memang
bahagian dari dasar seperti tadi mewujudkan masyarakat yang beriman itu basisnya memang Al-Qur'an gitu ya. Jadi saya juga mohon doa ya dari pemirsa podcast ya, Dunsana Podcast, bagaimana keluarga saya ini menjadi keluarga Ahlul Quran. Amin. Nah, saya bahkan sampai sekarang udah 54 umur ya, karena saya belum selesai hafalan saya 30 juz gitu ya. Saya masih tetap menghafal hari ini. Nah, ini untuk mewujudkan masyarakat yang beriman. Itu basisnya Al-Qur'an. Ya. Kemudian dari anak tadi, saya ndak mesti mereka harus sekolah agama atau sekolah ulama kan gitu ya. Jadi anak saya ini ada yang sekolah ulama, tamat Lipia gitu ya. Tamat dari salah ke Lipia dia. Jadi jadi ustadz gitu ya. Ya, ada juga yang tamat UIN kan gitu kan. Tapi ada juga yang yang elektro gitu ya. Ada yang kuliah bisnis tapi dia seorang hafiz Al-Qur'an gitu ya. Jadi saya memang mengarahkan anak-anak dalam pendidikan memiliki 4 kecerdasan, tapi basisnya itu jelas Al-Qur'an tadi. Al-Qur'an. Wah, ini luar biasa nih, Ustadz Budiman yang kita kenal tidak hanya seorang ustadz, anggota dewan, politisi, tokoh masyarakat, tapi dia juga memiliki basic pendidikan yang kuat di rumah, sehingga dari 8 anak 5 sudah hafiz Quran. Dan termasuk beliau sampai saat ini sudah masih konsisten ya, walaupun di usia 54 misalnya kan, masih konsisten untuk terus menghafal Quran. Masya Allah, luar biasa. Dan istri juga penghafal Quran. Baik, ini luar biasa. Jadi patut menjadi contoh untuk kita semua teladan lah. Artinya ada juga pikiran kalau kita bicara tentang anak nih kan kalau di kita nih anaknya tidak hanya anak biologis tapi anak ideologis juga kayak gitu kan. Tapi sebagian orang berpikir anak kawan-kawan ini banyak nakal ini. Ini misalnya kalau kita lihat di sekolah, saya tidak di sini tapi di provinsi seberang misalnya kan, guru-guru curhat sama kita. Kenapa bang? Anak kawan-kawan nakal-nakal gitu kan? Kayak, padahal anak-anak ustadz gitu kan? Padahal dididik dengan lingkungan Islami gitu kok. Nah, kira-kira kalau sekilas kita bicara tentang ini apa pandang ustadz tentang itu? Yang sudah menerapkan dalam pendidikan anaknya. Saya alhamdulillah tidak dikasih anak-anak yang nakal. Ya, 8 orang itu 7 orang tuh laki-laki. 8 orang 7 orang laki-laki. Ya. Yang satu nih, yang satu yang tadi Priaman ini laki-laki juga. Oh, laki-laki. Ah, itu ya. Oh, jadi 8 orang 7 orang laki-laki, satu perempuan. Iya. Jadi pernah saya dalam sebuah ceramah di Padang ini, waktu saya perkenalkan anak saya 8, 7 laki-laki gitu. Ibu-ibu ini bertanya, "Nggak berkelahi saja dia sekali, Ustaz." Kami di rumah 2 orang, itu susah sekali ngaturnya katanya, laki-laki gitu kan. Tapi alhamdulillah anak saya ini sudah besar-besar sekarang ya, bahkan saya udah menikah, sudah punya cucu gitu ya, 5 orang. Nah, saya diberkati juga 2 menantu saya juga hafiz Al-Qur'an gitu kan. Nah, ini memang keluarga Quran ini menjadi keyakinan gitu ya. Berarti hafiz dari 6 tambah 2 lagi, 5 tambah 2 lagi. Ya, 8 ada di rumah gitu ya. 8 ya. Ada 8 di rumah ya, sudah menyelesaikan hafalannya 30 juz. Jadi cuman mohon doanya bagaimana hafalannya mutqin ya dan istiqomah gitu kan. Nah, jadi anak ini memang dididik semenjak dari dalam kandungan dengan Quran. Jadi sampai hari ini saya belum pernah melihat anak saya ini perang mulut, berkelahi mulut sesama mereka, apalagi berkelahi tangan gitu ya. Artinya itu tidak pernah. Jadi mereka cocok semuanya ya. Bahkan termasuk yang anak yatim piatu yang saya sebut itu dengan anak saya itu benar-benar cocok, akur semuanya gitu. Seperti adik kakak kandung gitu ya. Ini mungkin berkah dari Allah juga. Nah, ini memang harus menjadi keyakinan kita gitu, bahwa dengan Al-Qur'an anak kita akan baik. Dengan Al-Qur'an keluarga kita akan baik. Karena itu kan janji Rasulullah, khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah. Orang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Nah, itu kan. Jadi belajar dan mengajarkannya kan gitu ya. Jadi kita mau putar-putar di situlah kan gitu ya. Jadi belajar terus tentang Al-Qur'an dan juga mengajarkan Al-Qur'an. Jadi yakin kita dengan itu. Nah, ini apalagi ya kalau saya termasuk orang Tanah Datar ya. Tanah Datar ini visi kabupatennya cukup bagus, yaitu Kabupaten Tahfiz gitu ya. Dan ada program pemerintah di Tanah Datar. Sebagai orang Tanah Datar saya mendukung penuh dan sudah
ya memulai dari diri saya sebenarnya. Satu rumah satu hafiz gitu ya. Nah, satu rumah satu hafiz. Program pemerintah ya, program pemerintah itu. Jadi ada setiap tahun itu di Tanah Datar itu ada gerakan wakaf 1000 hafiz gitu ya. Jadi tahun ini 1000 hafiz, besok 1000 hafiz gitu ya. Tapi hafiz ini bervariasi, ada yang 3 juz, ada yang 5 juz, ada yang 20 juz, ada yang 30 juz. Jadi kalau di Tanah Datar itu sekarang sudah ada penghafal Al-Quran lebih dari 5.000 orang. Ya, itu bervariasi hafalannya mulai dari 1 juz sampai 30 juz gitu. Ya, jadi kalau terdata ini 5.000 orang, terdata. Berarti kan terdata. Terseleksi gitu. Terseleksi dan setiap tahun terverifikasi dan setiap tahun itu ada lombanya, gelombang yang bertambah dan bertambah terus. Ini bagus untuk kita wujudkan. Ya, kita yakin ya dari masyarakat yang dekat dengan Al-Quran, itulah masyarakat yang beriman. Masyarakat yang dekat dengan masjid, itulah masyarakat yang beriman yang kita maksud itu. Masyarakat yang rajin sholat 5 waktu ke masjid, itulah masyarakat yang beriman itu, gitu kan? Jadi indikatornya itu nanti. Jadi kita bisa melihat indikator masyarakat yang beriman itu antara masjidnya ramai, musolanya ramai, gitu. Semangat membaca Al-Quran, semangat belajar Al-Quran, semangat ya dengan Al-Quran dan juga dekat dengan para ulama, gitu kan. Nah, itu ujung-ujungnya nanti masyarakat yang sudah dibingkai dengan nilai-nilai Al-Quran itu, kita rasa persaudaraannya, rasa persatuannya juga akan menjadi kokoh, gitu kan. Nah, ini masyarakat yang beriman ya. Nah, jadi support perjuangan saya ke situ, ya kan? Bagaimana hal-hal yang terkait dengan mewujudkan masyarakat beriman itu, apapun bentuknya, kita nggak ragu-ragu untuk memprogramkan dari dana pokok-pokok pikiran ya DPRD gitu. Ini sedikit tadi kan masyarakat sejahtera. Kalau bicara masyarakat beriman sudah kita singgung sedikit tadi. Masyarakat yang aman juga sudah kita singgung sedikit ya. Tahap pertama ini bersih ya, itu intinya, dan itu bagian penting dari Islam. Masyarakat sejahtera itu mesti menjadi prioritas juga. Nah, kenapa? Karena Rasulullah katakan ya, kemiskinan itu bisa membawa kepada kekufuran. Nah, oleh sebab itu persoalan ekonomi, persoalan kesejahteraan harus menjadi prioritas gitu. Nah, oleh sebab itu yang pertama yang kita dorong itu bagaimana masyarakat kita ini punya semangat kerja, bekerja dan bekerja, itu kan. Nah, mereka selalu beramal soleh kan gitu kan, mau di sawah, mau di ladang, mau di hutan, mau di laut kan gitu ya, mau di danau dan sebagainya. Kita mendorong bagaimana mereka memang bekerja dan berusaha. Jadi kita mendorong mereka jangan ada yang pengangguran masyarakat ini. Generasi muda kita jangan ada yang pengangguran gitu ya. Nah, maka saya punya program ya kepada masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat itu berbagai macam. Yang bertani kita kasih misalnya bibit-bibit pertanian ya yang mereka tanam, bibit-bibit tumbuhan ya, buah-buahan dan sebagainya. Kita bantu pupuknya ya, kita bantu bibitnya gitu ya. Mereka tinggal tanam dan memelihara gitu ya. Itu diantaranya. Kita bantu juga alsintan. Saya banyak membantu hand traktor, kultivator gitu ya, dan berbagai macam bentuk gitu. Ya pokoknya apapun bentuk usaha mereka, saya bantu juga itik, saya bantu juga ayam gitu, agar ekonomi mereka bangkit gitu. Termasuk juga saya kadang bangun jalan pertanian, ya kan, jalan ke ladang kan gitu kan. Itu untuk memudahkan ekonomi mereka hidup dan berputar gitu kan. Misalnya kalau mereka bertanam pokat, ya kan, dari ladang untuk menuju jalan besar itu dengan digendong atau dipikul gitu ya, dan itu diupahkan, itu ya itu mengurangi penghasilan mereka. Tetapi kalau dari ladangnya itu ada jalan pertanian yang menuju jalan utama, itu akan cepat sampai di pasar kan gitu ya. Nah, ini menjadi kajian serius kita bagaimana ya masyarakat nagari kita ini memang memiliki usaha ekonomi mereka gitu kan. Nah, kita mensupportnya dengan ya pokok-pokok pikiran tadi yang untuk memudahkan mereka, memperlancar urusan mereka, mempercepat urusan ekonomi mereka itu. Jadi ini sangat penting. Nah, kita berharap dari semangat bekerja, semangat mungkin berusaha itu, termasuk home industry ya yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu kita support, gitu kan? UMKM. UMKM. Ujungnya kita berharap
ya semakin sedikit masyarakat yang miskin. Ya kan? Kemudian yang banyak itu masyarakat yang berinfak, bersedekah, berzakat, umroh, dan tentu naik haji kan gitu kan. Nah, itu indikator masyarakat sejahtera. Berzakat, berzakat dan naik haji ke Mekah. Jadi kalau sudah mampu dia berzakat rutin setiap hari, setiap tahun gitu ya. Kemudian sudah naik haji ke Mekah, apalagi umroh setiap tahun, nah itulah masyarakat yang sejahtera gitu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa program Ustadz kita ini. Jadi sudah disampaikan visi misi tadi kan, beriman, aman, sejahtera, dan sudah sangat kompleks juga program-program disampaikan Ustadz Budiman terhadap program disampaikan masyarakat. Tapi Ustadz juga seorang datuk rupanya, Niniak Mama gitu kan. Bagaimana peran Niniak Mama ini di tengah masyarakat, kemudian di tengah kesibukan sebagai anggota dewan, Ustadz? Ya. Itu sebuah amanah ya. Saya melihat gelar datuk itu adalah gelar kehormatan dan kepemimpinan gitu ya. Jadi datuk memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak kemanakannya. Gitu. Di waktu saya menjadi aktivis mahasiswa dulu gitu ya, dan juga aktivis dakwah di kampus, sempat saya ragu waktu ditawarkan oleh datuk yang saya gantikan ini. Udah lama dia. Udah lama. Semenjak mahasiswa ya. Mahasiswa kan, ditawarkan gelar datuk itu, saya agak ragu apa guna dan manfaatnya. Lalu saya konsultasikan dengan mentor saya, gitu ya, ya guru spiritual saya kan gitu kan. Bagaimana menurut Ustadz ini kan gitu ya. Saya ada ya hak mendapatkan gelar datuk. Nah, itu ditanyanya apa kalau kita gelar datuk itu apa saja katanya kan, sebagai apa kita itu? Oh, kita menjadi pemimpin di suku, kemudian kita punya ya anak kemenakan. Yang anak kemenakan itu kalau kita bisa pimpin dengan baik, dia sami'na wa ta'na dengan kita kan gitu ya. Oh, kalau begitu bagus katanya kan. Nah, ambil gelar datuk itu. Nah, dengan semangat saya ya menyetujui ke datuk saya yang gantikan ini siap untuk menjadi datuk gitu ya. Dengan niat bagaimana anak kemanakan ini bisa kita bimbing, ya kan? Karena kita juga seorang dai, kita juga seorang ustaz. Jadi sarana yang namanya suku ini ya, kaum kita ini dengan kita bergelar datuk ya itu lebih mudah untuk kita kelola gitu kan. Nah, oleh sebab itu sekarang sebagai anggota DPRD itu bisa saya seiring dan sejalan saja. Sejalan ya? Ya, seiring dan sejalan. Bahkan visi saya itu bisa untuk ya kaum. Untuk kaum. Ya, bahkan ya saya bilang kepada Niniak Mama ya, bukan hanya di kaum saya, bahkan ke datuk-datuk di Nagari itu saya bilang, saya bisa membantu ya ini suku-suku ini, tapi Angku Datuk harus membentuk mereka, menyatukan mereka dalam bentuk kelompok tani gitu, atau kelompok usaha. Nanti Datuk yang menjadi ketua kelompok taninya. Kalau itu sudah terbentuk, itu bisa saya bantu dengan program. Apa usaha ekonomi yang berjalan di situ. Jadi anak kemanakan Datuk sendiri bisa terbina dengan baik, Datuk sendiri dihormati oleh anak kemanakan gitu ya. Itu pendekatan kultural berarti. Ya, kultural ya, budaya kita di Minang. Karena saya juga melihat fenomena itu. Datuk-datuk ini mulai tidak diacuhkan oleh anak kemanakannya. Oh gitu. Ya kenapa? Ya karena dilihatnya ada manfaat datuk ini. Itu kan secara keimanan misalnya gitu ya. Kadang datuk ini tidak paham pula dengan agama kan, tidak dapat ilmu anak-anak kemanakannya. Filosofi datuk ibarat batang kayu gandang di tengah hutan, nggak nampak sama kemanakan gitu gitu kan. Nah, di saat kemanakannya miskin gitu ya, hidup miskin dia juga tidak punya gagasan gitu. Jadi banyak ya mungkin generasi muda hari ini untuk apa saya bergelar datuk gitu ya kan, sekadar pakai peci datuk atau mungkin saluk datuk gitu ya, tapi tidak ada manfaatnya gitu. Nah, jadi saya membangkitkan juga gairah datuk-datuk yang ada sekarang itu kan. Makanya saya juga punya program itu Niniak Mama, ya kan. Alim lama kan sudah tadi ya, untuk menunjukkan masyarakat beriman tuh. Kita juga bentuk pelatihan untuk Elkam. Pelatihan untuk KAN, bahkan lebih ke bawah lagi adalah perangkat-perangkat suku. Nah, kita sampaikan kepada mereka bagaimana di suku angku-angku datuk gitu ya. Bagaimana masyarakat anak kemanakan Angku Datuk hidup beriman. Ya, kemudian anak kemanakan Angku Datuk itu hidup dengan aman di sukunya, dan anak kemanakan Angku Datuk hidupnya sejahtera.
Nah, jangan sampai saya bilang kita punya tanah ulayat, dibangga-banggakan tanah ulayat. Tanah ulayat luas tapi tidak terkelola dengan baik. Kan gitu kan? Ketika dibilang tanah ulayat luas tapi anak kemenakan miskin. Nah, produktif sebenarnya. Nanti Angku Datuk akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, jadi bagi saya sebagai seorang datuk sampai membimbing anak kemanakan saya sendiri juga saya mengajak para pengulu angku-angku datuk itu mereka juga berbuat untuk anak kemanakannya. Gitu. Jadi berarti peran Ustadz nih sebagai seorang Ustadz yang paham agama, kandidat doktor kayak gitu kan, paham syariah. Kemudian Ustadz juga seorang anggota dewan, ya kan, wakil rakyat, politisi, terus juga tokoh masyarakat sebagai datua yang tidak hanya berperan sebagai datua, tapi juga berusaha untuk meningkatkan edukasi tentang kedatuan di Mama, kayak gitu kan. Saya baru dengar nih Ustadz, ada program training untuk pelatihan untuk datu-datua ini kan. Kan itu bagian yang pernah saya pikirkan gitu kan, karena di sisi kita di Nenek Mama ini kan kadang-kadang ada yang dapat gelar itu karena keturunannya, tapi dia tidak punya bekal ilmu pengetahuan tentang adat segala macam lah kan gitu, sehingga datuk tinggal gelar yang dipakai, tapi pemahaman tentang adatnya kurang. Jadi kalau Ustadz punya program untuk meningkat atau pelatihan untuk Nenek Mama dan itu hebat sekali gitu kan. Dan saya pikir itu bisa diprogram untuk Sumatera Barat gitu. Sumatera Barat ya kan. Jadi ini Pak Zuhair ya. Jadi kan saya punya visi tadi ya. Nagari yang beriman. Nagari beriman. Nagari yang aman. Dan nagari yang sejahtera. Ini kalau sumber dayanya ini tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan. Dia tetap dalam satu kesatuan, berkolaborasi, bekerja sama dan sama-sama bekerja. Kalau nagari yang beriman ini core-nya alim ulama. Kalau nagari aman ini core-nya nenek mama je pemuda. Kemudian sejahtera itu core-nya cadik pandai tadi. Jadi saya mengarahkan begitu program saya itu untuk membentuk masyarakat yang beriman ini ulama ini harus diberdayakan. Seperti kata Pak Zuhair tadi, pencerahannya tentang Islam itu harus sumul, harus utuh kan gitu ya. Jadi bagaimana menyiapkan ya sebagai ulama ya umatnya itu memang siap hidup bahagia dunia dan akhirat kan gitu. Nah, jadi terwujud masyarakat beriman itu tanggung jawabnya ulama. Terwujud masyarakat aman di kampung kok itu tanggung jawabnya nenek mama yang punya anak kemanakan dan pemuda-pemuda gitu kan. Nah, kalau terkait dengan ekonomi itu gawenya cadik pandai gitu ya. Jadi kalau bahasa lainnya nagari yang beriman itu gawenya alim ulama. Nagari aman itu gawenya nenek mama dengan pemuda gitu ya. Nah, kemudian kalau nagari sejahtera itu gawenya para sarjana-sarjana cadik pandai gitu. Jadi di nagari-nagari itu Pak Zuhirman, banyaknya sarjana-sarjana hari ini di berbagai bidang, kalau tidak kita berdayakan, mungkin dia ya menjadi sarjana tak berguna gitu. Kalau di Malaysia ada apa istilahnya? Aska. Pensiunan ya. Jadi jangan sampai nih ada sarjana nggak berguna gitu kan. Nah, padahal kerjanya ada. Jadi tinggal nanti bagaimana dia yang cadik pandai, sarjana-sarjana di kampung berbagai, ada insinyurnya, ada tamatan peternakannya, pertaniannya, ekonominya, tapi dia hidup di kampung. Nah, kita berharap yang mereka ini membawa perubahan, bukan bertani seperti nenek moyangnya dulu gitu kan, ke sawah mencangkul gitu kan. Sekarang dia pakai mesin daknya kan gitu ya. Dia pakai teknologi, bahkan pemasaran pun ya itu kita kemarin mengadakan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera itu ada namanya petani milenial itu kita latih juga dengan anggaran 200 juta ada 100 orang gitu kan. Nah, itu kita mendidik generasi muda dia bertani tapi beda dengan orang tuanya bertani gitu. Jadi kita bisa kalau merubah mindset bertani gitu kan. Jadi bertani itu kan kalau kita benar-benar profesional gitu ya. Ya mungkin petani berdasi kita orang kan gitu kan. Kalau dulu mungkin kesannya petani itu kumuh misalnya gitu ya. Orang ke sawah ke ladang gitu kan berkeringat. Sekarang alat pertanian itu bisa dibeli dalam bentuk mobil gitu. Nggak tercacah kaki kita dengan luluk di sawah itu gitu. Ini menarik, seorang Ustadz Budiman sebagai anggota dewan punya
visi yang sangat jelas, sangat konkret dan sangat aplikatif. Dan visinya itu tidak sekedar label. Yang saya pahami dari apa yang Ustaz sampaikan, tidak hanya sekedar label, tapi betul-betul sesuatu yang diperjuangkannya. Betul. Ya kan, di dewan. Saya menilai baru kali ini juga anggota dewan yang punya visi pribadi seperti ini, kan gitu kan? Artinya ada yang mau diaplikasikan di tengah masyarakat. Dan malah saya pikir ruang kursi dewan agak kurang luas untuk sebuah visi ini gitu. Betul. Perlu ruang yang lebih luas lagi sebenarnya. Saya memang punya mimpi begitu ya. Tapi bagaimanapun, dimanapun saya akan tetap memperjuangkan visi ini ya. Jadi cuman kita sebagai anggota dewan itu bisa lebih merealkan. Kadang-kadang kan kita punya gagasan, tapi kita tidak punya anggaran. Nah, kalau saya, gagasan saya masyarakat beriman, aman dan sejahtera itu, saya tawarkan ke masyarakat nagari itu. Bapak mau enggak masyarakat kita ini beriman? Anak kemenakan kita ini beriman? Setuju Pak katanya. Mau enggak nagari kita aman hidupnya? Itu kan, yang sekarang ini masih banyak pencurian, masih banyak narkoba, masih banyak masalah remaja dan semacam. Mau ndak aman gitu ya? Pasti mereka jawab setuju Pak katanya. Mau ndak kita nagari anak kemenakan kita ini sejahtera? Setuju. Nah, kalau Pak setuju, ini saya kasih anggaran. Jadi memang kita tidak sekedar wacana gitu kan. Nah bahkan saya sudah sampaikan ada contoh-contohnya juga. Ada sebuah nagari yang saya bina di Tanah Datar ya. Itu masjidnya menjadi masjid percontohan gitu ya. Masjidnya sholat 5 waktunya itu ramai, rata-rata 8 saf sehari gitu. 5 waktu? Iya 5 waktu. Paling ramai itu subuh gitu. Masya Allah. Nah itu di masjid ini sudah menjadi pusat pusat budaya kan. Boleh gitu tahu kan? masjid lokasinya? Itu masjid itu lokasinya di Batu Basa gitu. Batu Basa. Batu Basa gitu kan. Di masjid itu ada BMT, bank syariah yang kecilnya gitu kan. Iya, di situ ada bank sampah, pengelolaan sampah. Di situ ada tabungan-tabungan haji, ada tabungan-tabungan kurban dan sebagainya, terkelola secara profesional. Dan masjid itu punya program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jadi tidak manajemen balik kopiah. Itu ya. Itu kita bina, kita support gitu kan. Nah, bahkan jamaah itu dia bawa sampah yang sudah terpilah dari rumahnya. Kan visi Nagari Aman tadi ya. Ada bank sampah tadi. Ada bank sampah. Jadi jamaah masjid ini dari rumah pergi sholat ke masjid, dia bawa kantong asoy yang apanya sudah terpisah. Diganti pakai uang nanti. Nanti ditimbang. Ditimbang. Ditimbang sampai di masjid, diganti pakai uang. Tapi dia dapat nanti sekilo itu 1.000 atau 500. Saya enggak tahu juga hasilnya. Tapi bukan diinfakkan, ditabungkan di BMT. Nanti 6 bulan yang akan datang boleh dia ambil untuk uang sekolah anaknya, beli baju sekolah anaknya. Jadi solusi. Jadi yang miskin yang kaya. Sampah bisa jadi uang. Itu contoh gitu ya. Jadi masjidnya ramai, sampahnya terkelola, rakyatnya masyarakat menjadi sejahtera gitu. Nah, ini butuh support gitu ya, butuh penguatan gitu. Bahkan dalam prinsip kita di PKS ya, ini semuanya itu inspirasinya dari visi-visi misi PKS sebenarnya. Ya, saya menyederhanakan saja seperti itu. Kalau dirujuk kepada Al-Qur'an, ini sangat kuat sekali. Rujukannya itu li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait. Itu maknanya masyarakat yang beriman. Wa amanahum min khauf. Itu maknanya masyarakat yang aman. At'amahum min ju'. Bebas dari haus dan lapar. Itu maknanya adalah masyarakat sejahtera gitu kan. Jadi ini kuat sekali dasarnya. Nah, kalau ini sudah bisa kita wujudkan, inilah pemimpin yang sukses gitu. Jadi kalau Al-Quran akan bertanya kepada pemimpin, baik dia anggota dewan kah, mau gubernur kah gitu ya, mau wali kota kah, sampai wali nagari, apakah masyarakatmu sudah beriman? Ya kan? Sudah menyembah Allah kah dia? Itu tanggung jawab pemimpin. Yang kedua, amankah mereka hidup? Atau dalam kecemasan, dalam ancaman gitu ya dan sebagainya. Itu akan ditanya nanti ya kan. Nah, jadi kewajiban kita mewujudkan rasa aman, apalagi kesejahteraan tadi itu tidak bisa dipisahkan. Yang tiga itu. Oleh sebab itu di negara modern pun ya, ahli tata negara katanya
Tujuan bernegara itu dua saja. Pertama menciptakan rasa aman katanya, yang kedua mensejahterakan masyarakatnya. Aman dan sejahtera. Nah itu masyarakat sekuler. Berarti kalau memimpin tapi belum sejahtera belum sukses. Belum sukses gitu. itu kan minta pertanggungjawaban dia. Bagi kalau kita inspirasi dari Al-Qur'an yang menjadi petunjuk kita ya. Setiap pemimpin harus paham bahwa kewajiban pertamanya adalah bagaimana falya'budu rabb hadzal bait. Mengkondisikan, menganggarkan, memperjuangkan, memfasilitasi bagaimana masyarakat ini taat kepada Allah, melaksanakan nilai-nilai keislaman. Ada kebijakannya untuk itu, ada aturan untuk itu, ada anggaran untuk itu, gitu kan? Nah, kayak yang tiga tadi, saya ke masyarakat nagari itu saya kasih pun rancangan pernaknya itu untuk masyarakat yang beriman. Nah, ini rancangan peraturan nagarinya. Untuk masyarakat yang aman, ini rancangan peraturan nagarinya, silahkan disepakati. Untuk masyarakat yang sejahtera, ini rancangan peraturan nagarinya itu. Jadi visi kita berikan, ya, aturan kita berikan, anggaran kita berikan. Mau enggak kita melaksanakan? Nah ini sekarang nih tinggal nanti siapa wali nagarinya dan bagaimana juga wali nagarinya kan gitu kan. Nah, kita berkolaborasi. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Budiman ini. Sangat berkualitas ya. Sangat berkonsep ya dan sangat applicable, bisa diaplikasikan. Dan saya ulangi, besok next di pemilu Pileg 2024 Ustaz Budiman maju lagi. Amin. Mohon doa ya, seluruh Dunsana ya, apalagi yang menyaksikan podcast PKS ya. Caleg dari PKS nomor berapa Ustaz? Nomor 2 sekarang. Nomor 2. Ah, ingat nomor 2 ya kan? Mewakili Dapil 6 ya. Padang Panjang, Si Junjung, Tanah Datar ya. Sawalunto. Oke, baik. Ini saya rekomendasikan memang tidak caleg kaleng-kaleng gitu ya. Memang caleg yang punya konsep gitu kan. Punya spirit, punya dasar yang kuat kayak gitu kan. Jadi patut kita dukung ya Ustaz Budiman ini untuk duduk sebagai anggota Dewan DPRD Provinsi berikutnya. Sehingga karena dia punya mimpi, punya visi yang kuat ke masyarakat ya kan. Sudah disampaikan tadi panjang lebar. Dan saya yakin inilah caleg PKS ya, tidak kaleng-kaleng. Dan memang setiap orang punya cerita, setiap orang punya kualitas gitu. Dan saya menilai Ustaz Budiman tidak hanya layak untuk jadi caleg sebenarnya, malah mungkin layak untuk dia kedepankan menjadi pemimpin. Ya di daerahnya mungkin butuh sanggar Ustaz ya. Apa ya Ustaz? Bupati itu tanda datar ya. Bupati itu ya. Oke. Jadi saya yakin apa yang disampaikan beliau ini tidak hanya layak untuk di DPRD, tapi mungkin saja layak untuk jadi bupati barangkali Ustaz. Mungkin ya ini tidak mimpi saya tapi mungkin bisa diaplikasi dijawantahkan nanti ya kan. Kalau saya Pak Zir dari dulu tergantung PKS. Oh, tergantung PKS. Oke. Jadi saya ini sudah diuji oleh PKS dengan bermacam cara. Iya. Di Padang itu saya menjadi anggota DPRD 3 periode. Itu PKS menguji saya dengan 2 dapil. Iya. Tapi tetap dipilih masyarakat. Gitu. Setelah 15 tahun saya berjuang di Kota Padang, saya diamanahkan ke Tanah Datar, Dapil 6, daerah yang baru juga. Alhamdulillah saya dipilih lagi. Kan? Nah, sekarang saya juga lagi diuji oleh PKS. Gitu. Biasanya saya nomor urut 1, sekarang di nomor 2. Kan? Tapi saya itu sami'na wa ta'na. Bagi saya tidak ada masalah ya, karena mimpi kita yang tadi gitu. Pemilu udah cerdas ya. Dan dengan sistem pemilihan orang tahu siapa yang dipilih. Dan insya Allah ya kan dengan jam terbang yang sudah ada ya kan, rata tangan, jejak tangan yang sudah dilakukan di daerah pemilihan, saya yakin ya kan Ustaz Budiman akan kembali ke DPRD provinsi. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang Ustaz sampaikan untuk pemilih atau ke Dunsana Podcast kita, silakan. Ya, teruslah menyaksikan podcast ya. Podcast PKS ini. Ya, ini acara yang sangat berkualitas ya. Biasanya juga narasumbernya bukan hanya orang-orang yang teoritis ya, tetapi orang-orang yang aplikatif dan memiliki juga wawasan yang universal gitu ya. Wawasan rahmatan lil alamin. Jadi saya mengajak Dunsana semuanya podcast PKS ya. TV PKS hendaknya ini menjadi bahagian
tontonan kita atau yang kita lihat setiap hari ya. Nah, itu. Terima kasih banyak. Kita hapus dulu untuk Ustadz Budiman. Baik, Dusana Podcast, demikian barangkali bincang kita dengan tokoh kita Ustadz Budiman Munazir ya, yang sudah menyampaikan begitu panjang dan mungkin masih banyak yang ingin disampaikan. Hanya saja ya kita dibatasi oleh durasi barangkali. Jadi mungkin kita cari waktu lain. Yang jelas kita dukung Ustadz Budiman untuk duduk kembali menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Barangkali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.